Di ruang tamu sempit itu, Maya menatap tumpukan milik repes di meja. Warna-warni kue yang berlapis tipis itu tampak cantik, tapi sudah 2 hari tidak laku. Mai, aku baru dengar dari sepupu jauh soal seseorang di pinggir kampung. Namanya Mbak Soro. Katanya dia punya bubuk rahasia yang bikin dagangan cepet laku. Banyak loh pedagang sembako sama penjual gorengan yang pakai. Dan katanya mereka itu selalu habis jualannya sebelum siang. Bubuk rahasia? Ran, kamu kan tahu sendiri, aku bukan tipe orang yang percaya begituan. Meal crab itu soal rasa dan penampilan, bukan soal trik gaib. Emangnya kamu sendiri pernah nyoba? Aku sih belum pernah nyoba, Mai. Aku cuma tahu dari cerita, nggak tahu detailnya gimana. Sepupuku bilang Mbak Soro itu orangnya unik, agak tertutup. Tapi kalau dia mau kasih bubuknya itu tandanya dia percaya sama kita. Unik atau enggak, yang penting aman, Ran. Aku nggak mau pelangganku sakit gara-gara bahan aneh itu. Kamu yakin nggak ada yang pernah komplain setelah pakai bubuk itu? Atau jangan-jangan cuma isapan jempol buat nyari uang dari orang putus asa? Kalau itu aku nggak bisa jamin, Mai. Tapi aku juga nggak pernah dengar ada yang celaka. Kalau mau aku kirim lokasinya aja. Nanti kamu bisa nilai sendiri. Siapa tahu cuma bubuk-bubuk biasa. Kalau aku berangkat sekarang, mungkin masih sempat ketemu sebelum malam. Besok aku mau jualan di pasar. Kalau ada cara bikin meal crepe laris, aku coba deh. Kirim aja ya, Ran, alamatnya. Iya, Mai, aku kirim lewat chat. Tapi ingat ya, jangan terlalu berharap. Aku nggak mau kamu kecewa kalau ternyata nggak sesuai ekspektasi. Anggap aja ini percobaan terakhir sebelum kamu benar-benar berhenti jualan. Berhenti bukan pilihan, Ran. Aku udah habisin tabungan buat usaha ini. Kalau gagal, aku nggak tahu harus gimana lagi. Makanya, kalau ada peluang sekecil apapun itu bakalan aku ambil. Kalau begitu hati-hati, tapi jangan langsung percaya kalau dia minta macam-macam. Ada pedagang yang cerita dia suka kasih syarat aneh, tapi aku nggak tahu itu beneran apa cuma gosip pasar. Syarat aneh? Ya ampun, Ran, ini cuma meal crepe, bukan batu akik. Paling dia cuma minta bayaran bubuknya mahal. Kalau itu kita lihat nanti aja. Aku nggak akan gegabah, tenang aja. Ya udah, semoga perjalanan kamu lancar. Aku kirim lokasinya sekarang ya. Oh iya, kalau kamu jadi ke sana, ceritain ke aku semua detailnya. Aku juga penasaran. Siapa tahu memang ada trik dagang baru yang belum aku tahu. Siap, Ran, doain aja. Ini beneran bisa bantu aku nutupin sewa lapak bulan ini. Kalau berhasil, kamu orang pertama yang aku traktir meal crepe spesial. Ya udah deh, aku berangkat sekarang ya. Maya keluar rumah, motor tuanya meraung di jalan sempit. Nama Mbah Soro terus berputar di kepalanya. Entah akan jadi awal keberuntungan atau sebuah bencana. 2 jam kemudian. Jalan menuju rumah Mbah Soro makin sempit. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Dari kejauhan rumah panggung tua dengan cat mengelupas berdiri tepat di bawah pohon beringin yang besar. Tempatnya kok gini ya? Rani bilang cuma orang tua penjual bumbu. Tapi ini lebih mirip rumah di film horor. Ah, udah sampai lagi. Tangguh kalau harus balik sekarang. Kamu Maya? Iya, saya Maya. Masuklah, aku sudah tahu kenapa kamu itu datang. 5 menit kemudian. Tidak semua orang itu bisa menjejakkan kaki di terasku. Apalagi di jam segini. Berarti kamu itu cukup nekat atau cukup putus asa. Saya cuma mau tanya soal bubuk yang katanya bisa bikin dagangan laris. Teman saya, Rani, yang kasih alamat ini. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari kejujuran. Kau sebutkan apa yang paling kau takutkan sekarang. Uang habis, dagangan basi atau pembeli yang tak pernah kembali. Bubukku bukan cuma soal rasa, tapi soal sebuah energi. Energi? Saya cuma mau meal crepe saya laku, Mbah. Kalau soal pembeli kembali atau enggak, itu urusan mereka. Tapi kalau bubuk itu bisa bantu, saya mau coba deh. Bisa, tapi ada harga yang harus dibayar. Dan bukan uang yang dimaksud. Kau harus rela memberikan sedikit, sesuatu dari dirimu. Kalau kau setuju, daganganmu akan habis sebelum matahari tinggi. Sesuatu dari saya? Maksudnya rambut, darah, atau cuma simbolis kayak taruh koin di botol? Saya nggak mau syarat yang aneh-aneh, Mbah. Tidak semua orang aneh itu berbahaya. Maya, kadang justru yang terlihat normal lah yang mematikan. Kau hanya perlu percaya dan mengikuti ke dapur di belakang. Baik, tapi kalau saya ngerasa ini nggak wajar, saya bakalan pergi. Saya datang bukan buat main-main, Mbah. Saya cuma pedagang kecil yang nggak mau usaha saya mati sia-sia. Kalau begitu, ikutlah. Dan jangan kaget kalau bubuk ini memberikan lebih dari yang kau minta.
Karena setiap permintaan yang terkabul selalu ada bayangannya tersendiri. Saya nggak tahu kenapa saya masih di sini. Tapi kalau ini satu-satunya jalan, saya bakalan lihat dulu sebelum memutuskan. Lihatlah dan ingat, semua yang masuk ke sini akan keluar dengan sesuatu yang baru. Pertanyaannya, sanggupkah engkau menanggungnya? Aroma rempah tajam tercampur dengan bau anyir yang samar menyambut Maya saat ia melangkah ke dapur gelap tersebut. Bubuk ini tidak dibuat dalam sehari. Setiap butirnya mengandung doa dan sesuatu dari dunia yang tidak kasat mata. Kau tidak perlu tahu semua, cukup gunakan seperti yang kuajarkan. Mbah, ini seriusan kan? Aman buat dimakan? Saya nggak mau sampai bikin pelanggan sakit. Dagangan laku tuh penting, tapi saya nggak mau bawa celaka buat orang. Rasa dan aromanya akan membuat siapapun tergoda. Mereka akan kembali dan terus kembali. Tapi seperti yang kubilang, selalu ada bayangan sendiri yang akan ikut masuk. Bayangan? Maksudnya kutukan gitu? Saya beneran gak mau urusan sama yang mistis-mistis dan ribet, Mbah. Pikir keberuntungan datang cuma dari tangannya sendiri. Dunia ini seimbang, Maya. Kalau kau itu ambil sesuatu, kau harus memberi sesuatu. Dan itu yang akan kutanya padamu sekarang. Iya, saya siap dengar. Tapi kalau permintaannya aneh atau melanggar, saya bakalan mundur. Saya masih punya pilihan. Walaupun pilihan itu bikin dagangan saya tetap sepi pembeli. Hanya sehelai rambutmu dan satu tetes darah dari ujung jarimu. Bubuk ini akan menyatu dengan energimu. Dan orang-orang akan memakannya, akan mengingatmu. Rambut dan darah? Kedengarannya kayak mantra beneran. Tapi kalau cuma segitu nggak akan nyakitin siapa-siapa kan? Saya nggak mau sampai ada korban di luar sana. Tidak ada yang terluka secara langsung. Hanya saja setiap keberuntungan punya batas. Saat waktunya habis, kau akan tahu sendiri apa yang kau bayar. Sekarang ulurkan jarimu. Oke, tapi saya catat semua ini di kepala ya. Kalau ada yang nggak beres, saya bakalan balik lagi ke sini. Ingat, saya bukan orang bodoh yang gampang dibohongin. Begitu lebih baik, lihat bubuknya berubah warna bukan? Sekarang ini sudah menjadi bagian dari dirimu. Simpan rapat, jangan bagi ke orang lain. Warnanya kayak emas bercampur merah. Aneh, tapi entah kenapa saya ngerasa ini memang yang saya cari. Semoga aja saya nggak nyesel ya, Mbah. Bubuk itu kini tersimpan dalam kantong kain kecil. Di dapur kecil, aroma manis dan juga lembut milik Repes bercampur dengan ketegangan yang mulai mengintai. Miska datang membawa secangkir teh hangat. Aku masih nggak percaya deh, Miska. Setelah pakai bubuk dari Mbah Soro, pesanan melonjak gila-gilaan. Tapi aku mulai ngerasa aneh. Kadang badan aku panas dingin dan aku suka lihat bayangan yang aneh-aneh di pojok ruangan. Mai, aku ngerti kamu pengen cepet sukses. Tapi aku juga khawatir bubuk itu kayaknya bukan sekedar bubuk rahasia biasa deh. Kamu harus hati-hati, jangan sampai ada yang lebih besar ngintai kamu. Waktu itu dia bilang, percaya aja sama Mbak Soro, hasilnya bakalan luar biasa. Tapi aku nggak duga bakalan kayak gini. Rasanya ada sesuatu yang ngikutin aku terus, bikin tidur aku nggak nyenyak. Ini bukan main-main, Maya. Kamu nggak pernah kayak gini biasanya. Malah kadang aku lihat kamu ngomong sendiri, bahkan ngomong ke udara kosong. Aku takut bubuk itu punya efek samping lebih dari yang kamu kira. Aku juga takut, Miss, tapi aku nggak bisa mundur sekarang. Pesanan dan uang udah bikin aku ketagihan. Kalau aku berhenti, takutnya semua hilang, termasuk orang-orang yang mulai percaya sama aku. Kamu harus cari tahu lebih banyak tentang Mbak Soro dan bubuknya. Jangan sampai kamu jadi korban tipu daya atau sesuatu yang gak bisa kamu kendaliin. Aku bakalan bantu kamu cari jawabannya. Makasih ya, Miska. Aku gak mau ini berakhir buruk. Tapi kalau memang ada yang salah, aku takut ngadepin konsekuensinya sendiri. Kita jalan bareng, Maya. Apapun yang terjadi, kamu gak sendirian. Kita cari solusi dan lawan kalau memang ada sesuatu yang jahat di balik bubuk itu. Ya udah deh, besok aku bakalan temuin Rani lagi dan minta dia cerita lebih banyak soal Mbak Soro. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya aku masukin ke dalam daganganku. Jangan lupa ya, Maya,
Kesehatan dan keselamatan kamu lebih penting dari apapun. Jangan sampai keserakahan ngelain akal sehat dan hati nurani kamu. Iya Miska, aku janji bakalan hati-hati dan gak sembarangan pakai apapun lagi. Aku mau sukses, tapi bukan dengan cara yang ngorbanin orang lain. Kamu hebat, Mai. Kita bisa mulai dari sini lagi. Besok hari baru, dan kita akan ungkap semuanya sama-sama. Kamu siap? Dalam keheningan malam, dua sahabat itu saling menatap penuh harap dan kekhawatiran, tapi satu hal pasti, perjalanan Maya baru saja dimulai. Kedai kecil Maya penuh dengan aroma wangi milik Repes yang menggoda. Pelanggan berdatangan menikmati kue dengan tekstur lembut yang tak pernah mereka temui sebelumnya. Makasih banyak ya Bu, udah mampir dan beli daganganku. Aku itu selalu pakai bahan terbaik supaya rasanya tetap enak dan pelanggan puas. Mai, meal crab kamu ini enak banget. Teksturnya lembut dan rasanya pas. Apa sih rahasianya sampai bisa tahan lama begini? Cuma rahasia kecil Bu Rina. Aku pakai campuran bubuk spesial yang bikin crab ini tetap lebih fresh meskipun disimpan lama. Tapi aku jaga rahasianya biar dagangannya tetap eksklusif. Mai, aku dengar beberapa pelanggan bilang ada bau aneh di sekitar kedai. Ada juga yang cerita kalau moodnya tiba-tiba berubah setelah makan crab kamu. Kamu yakin bubuk itu aman? Aku juga bingung, Miss. Tapi Mbak Soro bilang jangan berhenti pakai bubuk ini. Nanti usahaku bisa amblas. Aku di posisi sulit antara bisnis dan keselamatan. Aku rasa Krepes ini bikin ketagihan, rasanya itu beda banget. Apakah memang ada bahan yang rahasianya ya? Memang ada sedikit bumbu rahasia dari Mbah Soro, Pak. Tapi aku harap ini nggak ngebahayain siapa-siapa. Aku juga mulai ngerasa ada efek aneh setelah pakai bubuk ini. Kita harus hati-hati, Maya. Efeknya nggak cuma soal rasa, tapi juga pikiran. Jangan sampai kita terjebak di masalah yang lebih besar. Aku paham, Miska, maksud kamu. Tapi saat ini aku nggak bisa mundur. Pesanan banyak, utang numpuk. Aku harus terus jalanin ini. Kalau begini terus, kedaimu pasti makin laris. Tapi jaga kesehatan ya Maya. Kadang ada harga yang harus dibayar di balik kesuksesan. Kita harus cari tahu lebih dalam tentang bubuk itu. Jangan sampai kita jadi korban dari kekuatan gelap yang tersembunyi. Aku janji, Miss, bakalan cari solusi. Tapi sekarang aku cuma bisa berharap semuanya baik-baik aja ya. Senyum Maya bersembunyi di balik kegelisahan yang semakin dalam. Milik Repes lezat yang dia jual ternyata menyimpan rahasia kelam yang mengintai masa depan mereka. Malam menyelimuti rumah Maya. Di dapur remang, aroma milik Repes masih tersisa. Namun di balik aroma manis itu, kegelisahan terus menggerogoti hati Maya dan juga Miska. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Miss. Mbak Soro bilang bubuk itu bisa bikin dagangan meledak laris. Tapi aku mulai ngerasa ada sesuatu yang salah. Kadang aku ngerasa seperti kehilangan kendali atas diriku sendiri. Maya, kamu harus lebih hati-hati lagi. Efek yang kamu rasakan bukan cuma ke badan, tapi juga ke pikiran. Aku takut kalau kamu terus pakai bahan itu bukan cuma daganganmu yang hancur, tapi kamu sendiri. Aku juga pengen berhenti, tapi gimana? Ini udah terlalu jauh, Miss. Hutang numpuk, pelanggan makin banyak. Mbak Soro bilang kalau aku berhenti, semuanya bakalan runtuh. Bahkan aku bisa kena ajab. Mai, aku temenin kamu cari cara lain. Kita harus cari jalan keluar tanpa terus-terusan pakai bubuk itu. Ini bukan cuma soal dagang, tapi nyawa dan keselamatan kamu. Kadang aku ngerasa ada sesuatu yang ngikutin aku, Miss. Suara-suara aneh di malam hari. Bayangan yang tiba-tiba muncul. Aku takut, tapi aku juga takut kehilangan semuanya kalau aku berhenti. Minum dulu, biar tenang. Kamu tenang aja. Kita bakalan cari solusi bareng, Mai. Jangan sampai bubuk itu malah jadi kutukan yang membinasakan. Makasih ya, Miss. Aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu. Aku janji, aku bakal coba berhenti. Tapi kasih aku waktu. Kita jalanin semua ini bareng-bareng ya. Kamu gak sendirian. Aku harap semuanya bakalan baik-baik aja. Aku nggak mau jadi korban dari pesugihan ini. Nanti kita cari tahu siapa sebenarnya Mbak Soro itu. Mungkin ada cara buat ngebatalin perjanjian ini. Semoga aja ya, Miska. Aku nggak mau harga dagangan ini harus dibayar dengan nyawaku. 3 hari kemudian. Di balik pintu tertutup, Maya dan Miska berbicara serius soal bubuk pesugihan yang mulai membawa dampak mengerikan.
Miska, aku mulai takut sama bubuk itu. Awalnya enak, dagangan laris dan semua muji. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Kadang aku mimpi buruk, bahkan ada bayangan yang ngintip. Aku juga ngerasain hal yang aneh, Mai. Setelah pakai bubuk itu, ada pelanggan yang sakit mendadak. Bahkan ada kabar yang meninggal. Ini gak main-main. Bubuk itu bukan cuma membawa untung, tapi juga membawa resiko besar. Aku takut banget, Miska. Tapi kalau aku nggak pakai bubuk itu, pesanan bakalan turun drastis. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Beban ini makin berat. Mbah Soro terus ngancam aku kalau aku nggak patuh. Mai, kamu harus hati-hati. Mbah Soro itu tukang sihir kuat. Kalau dia marah, bisa jadi ajabnya bukan cuma mimpi buruk. Aku takut kalau dia minta tumbal lebih banyak lagi. Aku ngerasa mulai kehilangan kendali. Dagangan laris, tapi hatiku gelisah. Aku takut tumbal itu bakalan datang saat bulan purnama, Miss. Kalau itu terjadi, aku nggak tahu apa yang bakalan terjadi sama aku dan keluargaku. Kamu harus kuat, Mai. Kita harus cari cara supaya bisa lepas dari perjanjian dengan Mbah Soro itu. Jangan sampai dia jadi penentu hidup kita. Kita harus lawan, meskipun ini berat. Tapi aku nggak tahu caranya, Miska. Aku cuma penjual biasa yang pengen hidup layak. Kenapa jadi begini? Aku nyesel banget udah terlibat sama hal kayak gini. Ini adalah pelajaran buat kita, Mai. Kadang kita tergoda sama jalan pintas, tapi akhirnya malah membuat kita terjebak. Tapi aku yakin, selama kita saling dukung, kita bisa cari jalan keluar. Besok, aku harus pikirin baik-baik. Mungkin aku harus mulai ngurangin pakai bubuk itu, walaupun berat. Kalau pelanggan kecewa, aku terima resikonya. Aku nggak mau tumbal itu datang menghantuiku. Keputusan yang bijak, Mai. Aku bakalan bantu kamu cari cara supaya kita bisa lepas dari perjanjian gelap ini. Kita harus cari solusi tanpa ngorbanin nyawa lagi. Makasih banyak ya, Miska. Makasih. Aku butuh teman kayak kamu di saat-saat seperti ini. Semoga kita bisa bertahan dan keluar dari masalah dengan selamat ya. Kita hadapin sama-sama ya, Mai. Jangan biarkan kegelapan melangkahi cahaya kita. Kita pasti bisa melalui ini dan bangkit lebih kuat. Malam itu dua sahabat berjanji untuk berjuang bersama melawan kegelapan yang mengintai di balik keberhasilan sementara. Pagi itu, toko kue Maya kelihatan biasa saja, tapi suasana mencekam. Beberapa pembeli mulai cerita hal aneh setelah makan mie krepes tanpa bubuk rahasia yang biasanya dipakai oleh Maya. Bu, Pak, aku mau bilang jujur ya. Mulai sekarang aku nggak pakai bubuk aneh itu lagi. Aku takut banget sama efeknya. Soalnya kemarin malam aku ngerasa ada yang ngikutin aku terus-terusan. Kayak sesuatu yang nggak kelihatan tapi ngintilin sampai aku nggak bisa tidur. Maya, aku nggak ngerti ini kenapa. Tapi perut aku sakit banget, Mai. Terus kepala juga pusingnya luar biasa. Rasanya kayak ada beban berat yang ngeremukin aku dari dalam. Susah banget buat aku bergerak ataupun mikir jernih. Aku juga merasa ada yang aneh banget, Maya. Kayak ada bayangan gelap yang mengikuti aku kemana-mana gitu. Suara-suara aneh juga kadang kedengeran. Kayak ada yang manggil-manggil nama aku dari tempat yang tak kelihatan. Aku nggak pernah nyangka bakalan begini, Bu. Aku berhenti pakai bubuk itu biar semua aman. Tapi ternyata aku malah ngerasa ini jadi makin buruk. Aku takut kalau ini bukan cuma efek biasa, tapi kutukan atau semacamnya. Kalau memang ini kutukan, pasti nggak bisa lepas sembarangan. Ada harga yang harus dibayar nih. Aku takut satu dari kita itu bakal jadi tumbal yang nggak bisa diselamatkan. Aku nggak mau jadi tumbal, Maya. Tapi rasanya kekuatan ini makin menguasai aku tiap hari. Aku udah minta tolong ke orang-orang, tapi nggak ada yang bisa ngelawan ini. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Aku pengen keluar dari masalah ini, tapi aku nggak tahu caranya. Rasanya kayak ada bayangan gelap yang nempel terus. Nggak mau lepas dari aku. Kita nggak boleh diem aja, Mai. Ini bukan masalah kecil lagi. Kamu harus siapin diri buat lawan yang nggak kelihatan itu. Aku udah nyiapin doa dan air suci buat ngusir energi jahat yang nempel di diri kita. Miska, aku takut banget. Aku nggak mau kehilangan semuanya gara-gara kesalahanku. Tapi aku juga nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau terus-terusan hidup dalam ketakutan. Aku janji, aku bakalan kuat. Walaupun aku nggak yakin bisa.
Kita lawan ini bareng-bareng, Mai. Jangan pernah ngerasa sendiri. Ingat, pesugihan itu bukan cuma soal dapat untung besar dalam sekejap, tapi nyawa dan jiwa yang harus dibayar mahal. Kalau nggak hati-hati, kita semua bisa hancur. Milik krepes manis yang dulu jadi kebanggaan kini berubah jadi sumber malapetaka. Maya dan teman-temannya harus bersiap hadapi gelapnya kutukan yang mulai mengintai. Angin dingin berbisik lirih di sela-sela jendela rumah Maya. Bayangan Mbah Saro tampak semakin nyata mengitari dua jiwa yang terperangkap dalam kutukan yang menggerogoti. Kalian kira bisa main-main dengan dunia gelap yang kujaga? Pesugihan itu bukan untuk main-main. Sudah kutegaskan, harga yang kalian bayar jauh lebih mahal daripada yang kalian kira. Tapi kalian itu menutup mata dan juga telinga. Sekarang waktunya untuk menerima konsekuensinya. Mbak Soro, kami nggak tahu apa yang kami lakuin saat ini. Kami cuma mau usaha kami lancar, bukan mau nyakitin siapa-siapa, Mbak. Tolong kasih kami kesempatan buat memperbaiki semua kesalahan ini. Kami siap menebus semua kesalahan, Mbah, apapun itu. Tapi jangan biarkan kutukan ini terus menggerogoti kami. Kami ingin keluar dari lingkaran gelap ini, Mbah. Janji kalian hanyalah angin lalu. Kutukan ini sudah menancap di dalam darah dan juga jiwa kalian. Perlahan-lahan kalian akan kehilangan pegangan pada dunia nyata. Mimpi buruk akan jadi sebuah kenyataan. Dan kenyataan akan menjadi sebuah mimpi buruk. Ampun, Mbak, ampun. Jangan, aku nggak kuat. Rasanya ada sesuatu yang merasuk, menggerogoti tubuh dan pikiranku. Aku terperangkap dalam kegelapan tanpa akhir. Mai, jangan nyerah, Mai. Kita harus lawan ini sama-sama. Aku yakin masih ada jalan keluar. Kita harus cari cara, Mai. Jalan keluar tidak ada kecuali kalian rela membayar dengan pengorbanan terakhir. Kalau tidak, jiwa kalian akan terperangkap di dunia kegelapan selama-lamanya. Tak ada kebebasan, hanya penderitaan tanpa akhir. Aku takut, Miska. Aku nggak mau jadi domba. Aku pengen hidup bebas, jauh dari bayang-bayang hitam ini, Miss. Kita harus percaya, Mai. Kita masih punya waktu buat bertahan dan cari jalan keluar. Aku nggak akan biarin Mbah Soro menang. Bulan purnama segera tiba. Saat itu satu dari kalian harus menyerahkan jiwa sebagai tumbal terakhir. Dan jiwa itu akan hilang selamanya tanpa bisa kembali. Kutukan pesugihan itu telah menjerat mereka dalam permainan gelap yang tak berujung. Dalam malam penuh bayang, satu jiwa akan berkorban dan satu lagi harus menanggung beban hidup tanpa sahabatnya. Miska terlihat duduk sendiri di bawah sinar rembulan.